Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Indahnya di pagi hari yang cerah ini di bulan suci Ramadan, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara, yaitu Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya selalu sehat afiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya ibu-ibu. Puasa kita juga selalu semangat ya ibu-ibu. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan tema tentang pertanggungjawaban. Apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban? Kita suka mendengar ya ibu-ibu tentang kata pertanggungjawaban. Apa sih sebenarnya maksud dari pertanggungjawaban? Apa ditanggung lalu dijawab, kita juga nggak tahu ya Bu. Siap untuk mendengarkan ibu-ibu sekalian? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama tema pada pagi hari ini, yaitu pertanggungjawaban bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah semua dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga selalu dalam sehat afiat dan bahagia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita menjalani kehidupan ini, yang kita lakukan terhitung mulai kita memasuki usia baligh, yaitu ketika kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi yang wajib mandi, atau kalau tidak dua-duanya, maka ditunggu sempurna 15 tahun dalam keadaan sehat akalnya. Maka saat itulah segala yang kita lakukan ini tercatat rapi dalam catatan malaikat raqib dan atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidak ada sepatah kata pun, atau dalam tafsirnya tidak ada secuil pun perbuatan kita yang tidak tercatat dalam catatan malaikat raqib dan atid. Cuman sekarang malaikat raqib atid agak ketar-ketir Bu sekarang. Tugasnya udah mulai diambil alih sama kita sendiri. Alhamdulillah habis tahajud adem, catat status. Apakah nggak boleh? Ya boleh-boleh aja. Kalau niatnya untuk memotivasi teman. Apalagi bulan Ramadan kayak begini Bu ya.
Jam 3 udah bikin status, alhamdulillah habis tahajud dapat 16 rakaat. Ya Allahu Rabbi walillahil hamd. Semuanya akan tercatat rapi dan dari catatan itu akan dilaporkan oleh Allah dan nanti oleh Allah akan dimintakan pertanggungjawaban. Ini yang dimaksud dengan pertanggungjawaban itu. Tadi Qari'ah kita membacakan surah At-Takatsur di penghujung ayat. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Ayat keberapa ayo? Kok ketawa ya lo ya. Wes pokoknya ayat terakhir ya. Adanya di Quran, beres. Summa kemudian latus alunna pasti akan dipertanyakan alias dimintakan pertanggungjawaban yauma idzin di suatu hari nanti anin naim dari semua nikmat-nikmat Allah. Bahwa kita ini menerima nikmat Allah 24 jam nggak pernah berhenti. Tidur aja itu kalau nggak dapat kenikmatan nggak bisa tidur, Bu. Nikmat Allah ini dalam 24 jam nggak pernah berhenti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau ngitung-ngitung nggak bakalan bisa ngitung. Ngitung aja nggak bisa apalagi duitin. Saya pernah baca artikel tulisan di media sosial itu bahwa biaya untuk kita napas saja, napas ini loh, itu menghabiskan biaya kurang lebih 180 juta. Dalam sehari 24 jam bagi kita yang normal tidak sakit, itu membutuhkan biaya 180 juta kurang lebih. Nah sehari yang berpenghasilan segitu siapa? Ya bisa sih kalau jual rumah, jual kontrakan bisa. Nah, semua nikmat-nikmat itu oleh Allah akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, saat ini nih yang duduk jajar-jajar ini, apa yang di atas megangin mic ini sama, nanti ada pertanggungjawabannya. Kok kamu pas ngaji ngantuk? Ditanya itu. Oh, semalam saya tahajud kelamaan ya Allah. Oh, ayo, alasannya bener. Kok kamu waktu ngaji ada kotak amal lewat kok nggak ngisi? Oh duitnya udah bayar anak sekolah ya Allah. Oh ya bener. Kalau alasannya buat beli kuota gimana? Oh ya bisa wong kuotanya buat belajar. Semua yang kita lakukan intinya akan ada pertanggungjawaban. Lah saat ini sekarang ini kita lagi nyusun pertanggungjawaban itu. Setiap hari Senin dan Kamis dilaporkan oleh Allah. Tempo hari ketika Saban apa? Nisfu Sa'ban juga dilaporkan oleh Allah, laporannya ada yang mingguan yaitu hari Senin dan Kamis, ada yang tahunan yaitu Nisfu Sa'ban. Lah itu semua dilaporkan oleh malaikat Raqib Atid yang nyatet amalan kita, tersimpan rapi di Lauhil Mahfuz, nanti akan dibuka yaumul mahsyar nanti. Satu persatu akan menghadap Allah mempertanggungjawabkan atau bahasanya dihisab. Semua amal kita dihisab, yang baik, yang buruk, yang jelek, semuanya dihisab. Lah, kita kan bangganya kalau yang baik-baik ya. Kalau lagi ngegosip ada yang nggak bikin status lagi gosip gitu. Alhamdulillah gibah hari ini lancar. Satu gangan lunas lah pokoknya saya gibahin semua. Nah, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mintanya kita, pertanggungjawaban kita diterima oleh Allah. Kalau pertanggungjawaban diterima, laporan baik, surga. Tapi kalau pertanggungjawaban ditolak dan laporannya ternyata buruk, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan kita pertanggungjawabkan apakah kebaikan atau keburukan. Wa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Mumpung di dunia perbaiki laporannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji Yuk.
Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Masih semangat ibu-ibu? Puasanya bagaimana ibu-ibu? Semangat? Ya, alhamdulillah. Baiklah, sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi jamaah ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya tentang arti dari bertanggungjawaban tema pada pagi hari ini. Silahkan dipertanyakan dan insya Allah Bapak Ustadz akan siap untuk menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Ya, silahkan sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mumun dari Villa Mahkota Indah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apa saja yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekian dan terima kasih. Iya, satu pertanyaan. Siapa lagi ibu yang ingin bertanya? Silahkan. Iya, silahkan. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodia dari Masjid Ta'lim Al Muhajirin, Perumahan Pilah Mahkota Indah, Bekasi. Mau tanya dong Pak, apa yang paling utama dihisab? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang insya Allah langsung dijawab oleh Pak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV, semoga selalu istiqomah dalam menjalani ibadah Ramadannya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, apa saja yang dipertanyakan atau dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah dari kita hambanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Ada 4 pertanyaan pokok nanti yang dipertanyakan oleh Allah kepada kita semua ini. Yang pertama adalah an umrihi fima afnah. Dari umur kita. Umur kita ini kita habiskan untuk apa? Kira-kira dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah buat kita nih, yang tahu kita kan kita sendiri bukan orang lain kan. 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah ini kira-kira lebih banyak nabung dosa apa nabung pahala? Sombong amat. Giliran jawab nabung dosa, ya kok pesimis amat. Giliran jawab nabung pahala dikira sombong amat. Lah terus jawabnya apa? Iya, wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha tahu. Tapi kita kan tahu diri kita nih, 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah ini dalam sehari, kira-kira buka Quran sama buka HP perbandingannya 1 banding berapa? Ya Allah, sholat 5 menit aja pengennya buru-buru ya. Ya ngaji pengennya cepet kelar. Ngaji itu yang paling ditunggu adalah kata-kata wallahu a'lam bishawab. Itu kata paling membahagiakan ketika kita ngaji. Ketoknya enak nih. Kemudian yang kedua yang jadi pertanyaan pokoknya wa an syababihi fima ablah. Dari waktu muda dihabiskan untuk apa? Kalau pertanyaan pertama, umur secara keseluruhan, mulai dari usia balik, remaja, muda, tua. Nah ini spesifik pertanyaan, waktu mudanya dihabiskan untuk apa? Karena rata-rata kita ini terlena pada saat masih muda. Diajak untuk kebaikan kalau masih muda itu hawanya berat. Makanya rata-rata di mana-mana majelis taklim itu isinya. Saya nggak bilang semuanya loh ya tadi, rata-rata. Nah, ya alhamdulillah di sini masih muda-muda, alhamdulillah. Daripada tahun depan kan mudaan sekarang ya. Grafik orang menjalani kehidupan itu kadang waktu anak-anak remaja ngaji. Ibadahnya tekun, bagus lah pokoknya. Nanti usia 20-25 udah mulai itu. Umur 40-45 boleh mulai balik lagi. Umur 60 kok masih belum balik, wah wis alamat ini. Alamat.
Nah, iya, alamat tanda udah. Lah di usia muda ini secara spesifik akan dipertanyakan oleh Allah buat apaan tuh waktu masih muda. Kemudian pertanyaan pokok yang ketiga wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Duit kita. Harta kita. Itu kalau tadi pertanyaan cuma satu-satu, masalah duit pertanyaannya dua. Dari mana kemana? Dari mana kemana ini kalau masalah harta itu ada 4 kemungkinan, Bu. Kemungkinan yang satu bagus, yang ketiga semuanya nggak bagus. Cuma satu yang bagus. Ada orang yang berpenghasilan halal dipakai yang halal. Ia dagang, ia kerja, ia bisnis, begitu dapat hasil buat kebutuhan sehari-hari di rumah, buat bayar sekolah, buat bayar listrik dan lain-lain. Halal dapatnya, makainya halal. Ini yang diterima laporannya. Ada yang kedua, kerjanya halal, tapi makainya nggak halal. Ia dagang beneran, kerja yang beneran, tapi begitu dapat duit buat nraktir teman-temannya pada minum. Kalau enggak datang ke tempat yang lampunya enggak terang, yang biar pet, kedap-kedip. Padahal dia tadi kerjanya halal loh, tapi makainya enggak halal. Yang ketiga ada yang cara nyari duitnya enggak halal. Ya entah nyopet, apa nyolong, apa korupsi, main itu. Lah begitu dapat duit, nyumbang musola. Wah, musola lagi nyumbang, lagi bangun nih, nyumbang semen 100 sak. Duit dari mana? Main judi slot. Habis dari korupsi buat nyumbang pesantren. Wah, ini wis enggak beres. Ibarat orang nyuci baju tapi pakai air yang kotor. Bukannya tambah bersih malah tambah kotor. Umpama baju kita awalnya cuma kotor di sini. Lah kemudian kita cuci pakai air yang kotor, bukan hanya sini doang yang kotor, tapi merata semuanya menjadi kotor. Begitupun kalau orang sedekah pakai duit haram. Kemungkinan keempat ini yang paling bahaya ini. Dapatnya haram, makainya haram. Ini duit gerandong dimakan mak lampir ya ini. Duit gerandong dimakan mak lampir. Gerandong kan temannya setan, mak lampir bosnya setan ya kan. Ini cara nyari duitnya haram. Entah dia judi, entah ia nyopet, entah ia maling. Begitu dapat duit buat main perempuan, buat mabuk, buat judi lagi. Wah wes ini duit setan dimakan demit. Ya ini nih. Nah kemudian yang keempat yang dipertanyakan adalah wa'an ilmihi fima amila bihi. Ilmunya dipakai buat apa? Kita ini semua punya ilmu, entah banyak entah sedikit kan punya. Nanti akan ditanya. Pertanyaannya bukan didapat dari mana, tapi ditanya kemana. Jadi 4 pertanyaan pokok. Yang berat itu yang masalah duit tadi, masalah harta. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang pertama kali dihisab itu apa? Kalau dalam hubungan hablum minan nas itu masalah darah. Kalau seandainya ada orang yang pernah mohon maaf membunuh, maka itu pertama kali yang dihisab. Kalau urusan dengan sesama manusia. Tapi yang urusan dengan Allah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab ibadah yang ada hubungan dengan Allah adalah masalah salat. Fa in soluhat soluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lain akan ketutup menjadi bagus, tapi kalau salatnya rusak, yang lain jadi rusak. Itu masalah salat. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Terima kasih jamaah Simpo TV yang ada di rumah dan ada di studio masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini yaitu pertanggungjawaban bisa bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan pada tema pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga tetap istiqomah. Di hari Ramadan ini kita menjalani rangkaian ibadah baik wajib maupun yang sunnah. Karena kita menjalani aktivitas Ramadan ini pun tak luput dari nanti akan dilaporkan dan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika Ramadan ini termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah. Tadi kan di sesi pertama dibacakan ayat summalatus alunna yauma idzin anin naim. Bahwa nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban dari nikmat-nikmat Allah, termasuk Ramadan ini nikmat. Betapa banyak saudara kita yang ingin mengisi ibadah Ramadan tapi apa daya, ia dikasih nikmat sakit. Apa daya ia dikasih nikmat mungkin pekerjaan yang menuntut ia untuk tidak mampu lagi berpuasa. Maka mumpung saat ini kita diberi nikmat bisa mengisi Ramadan ini, manfaatkan. Karena nggak ada jaminan nanti akan ketemu Ramadan berikutnya. Jangankan Ramadan berikutnya, untuk menyelesaikan Ramadan tahun ini saja nggak ada jaminan dari siapapun, kecuali ada jaminan dari BPJS mah ya. Bisa anteng-anteng aja, mudah ada jaminannya. Lah, nanti setelah Ramadan, di 11 bulan setelah Ramadan, jangan dikira langsung pertanggungjawaban, enggak, itu terus akan dicatat terus dengan rapi, dilaporkan mingguan dan nanti ada laporan tahunan. Nah kita ini terkadang saat Ramadan, ya Allah luar biasanya, pokoknya surga banget lah kalau Ramadan mah ya. Surga banget ketemu orang, assalamualaikum. Bentar-bentar buka Quran, entah dibaca apa enggak, yang penting kan buka dulu. Lah kalau dibaca enggak buka, ya kecuali apal. Iya kalau ketika Ramadan, pagi tadarus, siang tadarus, malam tadarus. Punya duit langsung sedekah. Tapi begitu Ramadan langsung tutup rekep. Nanti Ramadan berikutnya baru dibuka. Dikirainnya Rokib Atid udah nggak nyatet lagi, nyatet terus. Nah kita susun laporan sekarang ini dengan serapih mungkin, dengan sebaik mungkin, walaupun kita dengan saat kesendirian yo Rokib Atid nyatet, lagi rame-rame yo nyatet. Kalau kamera mah kita ngumpet bisa Bu, kamera nyorot ke sono kita ngumpet ke sini. Lah tapi kameranya Rokib Atid nggak bisa kita ngumpet. Kamera super canggih, nggak bisa error. Selamanya akan selalu on dan nggak pernah error. Dan catatan rapi. Dan nanti saat dilaporkan pertanggungjawaban, ibarat ilustrasinya nanti akan diputar di layar besar, kita akan nonton. Kelakuannya tuh ternyata yang ngendit uang amal tuh orangnya tuh padahal mau pakai jilbab rapi, ya Allah. Yang dituduh masih itu, ternyata si ini, semuanya ada. Sekarang kita bisa ngumpet-ngumpet, bisa beralasan, tetapi nanti di hadapan Allah saat itu laporan di setel di layar besar, seluruh dunia bisa nonton, kita nggak bisa ngelak lagi. Mulut kita akan dikunci, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum. Mulut ditutup, tangan ngomong, kaki jadi saksi dari semua yang kita perbuat. Semoga laporan pertanggungjawaban kita nanti diterima oleh Allah dan menghasilkan ridho dan surganya Allah. Nastaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu